Iya, tadi Ia sudah menghadirkan sesuatu yang pastinya bermanfaat nih untuk para wanita khususnya. Ya, tadi kita sudah menyimak sama-sama berita mengenai halo Iya, sudah selesai? Udah dong, sudah biar selesai? mukanya seger lagi. Soalnya tadi pagi kayaknya masih nggak gitu seger, jadi buru-buru makeup pulang pakai Gizi Super Cream. Jadinya mukanya sekarang lebih cerah, lebih seger juga pastinya. Iya dong, bulan Ramadan tetap harus kinclong ya. Betul dong, dan tadi tema yang pertama menarik sekali. Kita tadi udah membahas bahwa nggak semua dosanya seorang istri ditanggung sama suami. Kalau emang udah suami kasih tahu, istrinya ngeyel ya udah tanggungnya sendiri. Ya, jadi sudah bukan tanggung jawab suami lagi ya. Betul sekali, dan tema kita yang kedua nih sangat menarik sekali karena saya dengar katanya di Kanada itu diplomatnya menyarankan masyarakatnya untuk ikutan puasa. Jadi puasa tuh emang gak cuma ibadah karena banyak sekali juga manfaat untuk tubuh. Bagus banget. Wah, luar biasa. Oke, kita langsung ikuti aja liputannya. Betul sekali, langsung kita saksikan. Ini dia. Anggota Parlemen Kanada turut menjalankan puasa. Pemirsa beriman, jika di Indonesia sedang ramai peraturan daerah yang melarang warung buka di siang hari di bulan Ramadan, di Barat justru sebaliknya. Seorang anggota Parlemen Kanada mengejutkan seluruh dunia ketika mengakui turut berpuasa selama sebulan saat bulan Ramadan. Anggota parlemen tersebut bernama Mark Holland. Ia berasal dari Partai Liberal Kanada. Pengakuan yang dibuat ketika sidang parlemen baru-baru ini sekaligus memicu rasa kagum umat Islam seluruh dunia. Tahun ini merupakan tahun kedua ia turut menjalankan puasa Ramadan dan ia mengaku sangat menikmati pengalamannya tersebut. Lebih jauh ia mengatakan bahwa bulan Ramadan berguna untuk memikirkan dan membantu orang lain, termasuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang harus belajar menikmati lapar dan menyiapkan masa depan dengan kelaparan, khususnya anak-anak. Keikutsertaan Holland menjalankan puasa selama bulan Ramadan juga sebagai bentuk dukungan kepada sebuah gerakan amal. Gerakan tersebut berupa sumbangan uang yang berasal dari orang-orang yang menjalankan puasa untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Apa yang Holland sampaikan mendapat banyak tanggapan positif. Tak hanya tepuk tangan meriah dari anggota parlemen lainnya, tapi juga Ratu Kerajaan Jordania, Ratu Nur Al-Hussein dari Jordania, membuat tweet berisi pujian terkait apa yang Holland lakukan. Banyak orang memandang apa yang Holland lakukan sebagai bentuk nyata dari semangat universal Ramadan, sekaligus realisasi positif dari toleransi beragama. Terkesan ironis memang, ketika di Indonesia sedang ramai dibicarakan siapa harus menghormati siapa ketika berpuasa, di negara lain di mana Muslim menjadi minoritas, mereka bersama membuat Ramadan menjadi lebih bermakna. Pemirsa beriman, sebenarnya garis toleransi dalam Islam telah demikian jelas terangkum dalam firman Allah, "Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Dari ayat ini, toleransi seharusnya dimaknai sebagai sikap mengakui dan menghargai eksistensi non-muslim dan agama yang dianutnya, tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam karena tidak ada paksaan dalam agama. Mereka memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya, tidak mengganggu dan mengusik ketenangan pemeluk agama lain, namun juga mengambil sikap tegas untuk berlepas diri dalam urusan-urusan yang termasuk ranah akidah dan agama mereka. Terkait dengan siapa yang harus menghargai siapa di bulan suci, misalnya tentang membuka warung makan di siang hari, memang merupakan urusan masing-masing individu. Namun perlu diketahui juga bahwa ada iman yang lemah yang harus dilindungi, serta ada juga mereka yang baru belajar menjalankan puasa. Pemirsa beriman, dibandingkan dengan berlarut-larut dengan masalah, adalah lebih baik pertanyaan kepada diri kita semua. Jika di negara yang notabene-nya liberal saja bisa menjalankan Ramadan dengan mewujudkan kebaikan bersama, mengapa di sini kita berkutat dengan siapa harus menghormati siapa? Jadikan momen Ramadan ini sebagai momen saling mengerti dan membantu sesama. Semoga pemaparan kami bisa memberikan manfaat serta tambahan ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Anggota Parlemen Kanada turut menjalankan puasa. Pemirsa beriman,
Jika di Indonesia sedang ramai peraturan daerah yang melarang warung buka di siang hari di bulan Ramadan, di Barat justru sebaliknya. Seorang anggota parlemen Kanada mengejutkan seluruh dunia ketika mengakui turut berpuasa selama sebulan saat bulan Ramadan. Anggota parlemen tersebut bernama Mark Holland. Ia berasal dari Partai Liberal Kanada. Pengakuan yang dibuat ketika sidang parlemen baru-baru ini sekaligus memicu rasa kagum umat Islam seluruh dunia. Tahun ini merupakan tahun kedua ia turut menjalankan puasa Ramadan dan ia mengaku sangat menikmati pengalamannya tersebut. Lebih jauh ia mengatakan bahwa bulan Ramadan berguna untuk memikirkan dan membantu orang lain, termasuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang harus belajar menikmati lapar dan menyiapkan masa depan dengan kelaparan, khususnya anak-anak. Keikutsertaan Holland menjalankan puasa selama bulan Ramadan juga sebagai bentuk dukungan kepada sebuah gerakan amal. Gerakan tersebut berupa sumbangan uang yang berasal dari orang-orang yang menjalankan puasa untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Apa yang Holland sampaikan mendapat banyak tanggapan positif. Tak hanya tepuk tangan meriah dari anggota parlemen lainnya, tapi juga Ratu Kerajaan Jordania, Ratu Nur Al-Hussein dari Jordania, membuat tweet berisi pujian terkait apa yang Holland lakukan. Banyak orang memandang apa yang Holland lakukan sebagai bentuk nyata dari semangat universal Ramadan, sekaligus realisasi positif dari toleransi beragama. Terkesan ironis memang, ketika di Indonesia sedang ramai dibicarakan siapa harus menghormati siapa ketika berpuasa, di negara lain di mana Muslim menjadi minoritas, mereka bersama membuat Ramadan menjadi lebih bermakna. Pemirsa beriman, sebenarnya garis toleransi dalam Islam telah demikian jelas terangkum dalam firman Allah, "Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Dari ayat ini, toleransi seharusnya dimaknai sebagai sikap mengakui dan menghargai eksistensi non-muslim dan agama yang dianutnya, tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam karena tidak ada paksaan dalam agama. Mereka memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya, tidak mengganggu dan mengusik ketenangan pemeluk agama lain, namun juga mengambil sikap tegas untuk berlepas diri dalam urusan-urusan yang termasuk ranah akidah dan agama mereka. Terkait dengan siapa yang harus menghargai siapa di bulan suci, misalnya tentang membuka warung makan di siang hari, memang merupakan urusan masing-masing individu. Namun perlu diketahui juga bahwa ada iman yang lemah yang harus dilindungi, serta ada juga mereka yang baru belajar menjalankan puasa. Pemirsa beriman, dibandingkan dengan berlarut-larut dengan masalah, adalah lebih baik pertanyaan kepada diri kita semua. Jika di negara yang notabene-nya liberal saja bisa menjalankan Ramadan dengan mewujudkan kebaikan bersama, mengapa di sini kita berkutat dengan siapa harus menghormati siapa? Jadikan momen Ramadan ini sebagai momen saling mengerti dan membantu sesama. Semoga pemaparan kami bisa memberikan manfaat serta tambahan ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, ini sebetulnya jadi pengingat untuk kita, Iya, kaum betul sekali. muslimin, sejauh mana sih kita sudah melakukan kebaikan, sedekahnya, kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan selama bulan Ramadan. Sementara yang non-muslim, Yes. itu sudah memberikan bukti yang nyata. Dan Masya Allah, non-muslim aja merasakan betapa nikmatnya puasa. Apalagi kita yang orang muslim, kita tahu juga banyak sekali manfaat-manfaatnya untuk menjalankan puasa. Dan baik, untuk yang selanjutnya membahas soal puasa nih, mulut ini adalah salah satu media untuk berbicara, berkomunikasi yang paling penting. Tapi kan kalau puasa suka nggak nyaman kan ya Ayah buat ngobrol? Nah, itu dia. Kita akan bahas mengenai bagaimana caranya menjaga kesehatan mulut. Betul sekali, tapi setelah yang satu ini tetap di Berita Islami siang.